aplikasi Dapodik ini menjadi satu-satunya sumber data utama dalam pengumpulan data satuan pendidikan dan dimanfaatkan untuk berbagai intervensi, termasuk dana BOSP. Jadi untuk PIP misalnya juga sama, akan melihat ke Dapodik. Untuk asesmen nasional, untuk DHK fisik, untuk tunjangan guru dan lain sebagainya lah, termasuk untuk BOSP ini. Jadi menjadi sangat penting hari ini Bapak Ibu, tadi salah satu keyword utamanya adalah 31 Agustus. Tentunya untuk bisa memberikan dana BOSP ini tidak bisa kita menggunakan data siswa yang lama, tapi perlu menggunakan data siswa yang terbaru. Semua satuan pendidikan tentunya sudah selesai melakukan penerimaan siswa baru, dan itulah yang harus diinputkan ke dalam Dapodik yang akan di cut off di 31 Agustus besok. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit mengingatkan, ada beberapa syarat-syarat Bapak Ibu dalam bagi satuan pendidikan untuk bisa menerima dana BOSP. Nah, ini ada beberapa syarat, mulai dari memiliki NPSN, memiliki izin untuk satuan pendidikan swasta, lalu memiliki rekening satuan pendidikan yang terstandar, dan lain sebagainya ya. Tapi salah satu syarat utama yang kita bahas di hari ini adalah untuk bisa mendapatkan BOSP pada tahun 2025, itu tentunya satuan pendidikan harus melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sesuai kondisi real di daerah di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus. Jadi jika Bapak Ibu tidak melakukan sinkron Dapodik, tentunya tidak bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BOSP di 2025. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Nah, kondisi saat ini sinkronisasi Dapodik yang tepat waktu dan keterisian data yang lengkap, valid dan mutakhir itu masih jadi tantangan. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, setiap tahunnya, ini kita bicara BOSP ya, BOS dan BOP, itu rata-rata masih ada 3,45% Sadik yang tidak melakukan sinkronisasi. Nah, ini memang perlu menjadi perhatian kita ya Bapak Ibu. 3,4% terkesan kecil dari 100%. Tapi yang perlu kita ingat, jumlah satuan pendidikan kita mulai PAUD, kesetaraan, sampai dengan SD, SMP, sampai SMK, itu 400.000 lebih Bapak Ibu. Jadi 3% ini bisa setara dengan 17 ribuan sekolah atau satuan pendidikan. 17.000 satuan pendidikan ini, bayangkan kalau satu satuan pendidikannya punya 50 siswa aja atau 100 siswa aja. Berapa siswa yang harusnya bisa kita layani dengan lebih baik, tapi terlewat karena kita belum bisa melakukan sinkronisasi ini. Jadi ini mungkin perlu menjadi perhatian kita. Dan posisi tahun 2021, 22, 23 ini terus menurun. Posisi terakhir di 2023 hanya 2%, tapi itu pun hampir 9.000 satuan pendidikan. Dan di tahun 2024, ini masih posisi berjalan per hari ini, itu masih ada 75.000 satuan pendidikan yang belum melakukan sinkronisasi. Ini tentunya ini yang menjadi pokok hal yang kita sampaikan di webinar ini Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu ngecek kembali. Bapak Ibu di Dinas Pendidikan mungkin dicek kembali melalui akun Dapodiknya, melalui manajemen Dapodiknya, sekolah-sekolah mana yang belum sinkron, satuan mana yang belum sinkron. Dan untuk Bapak Ibu yang di satuan pendidikan, dicek dulu satuan pendidikannya dan dicek tetangga-tetangganya, mungkin yang ada di dalam gugus yang sama atau dalam kelompok kerja yang sama, atau memiliki channel saluran WhatsApp group atau apapun itu, tolong disampaikan ke rekan-rekannya. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk melakukan sinkronisasi Dapodik ini, kecuali sekolahnya tutup ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua ini, masih ada 857 satuan pendidikan yang seluruh peserta didiknya NISN yang tidak valid. Nah, ini juga perlu jadi perhatian Bapak Ibu. NISN yang tidak valid ini ada banyak faktornya, kadang cara pengisiannya, tidak melakukan cara penarikan yang benar. Nah, ini nanti kita akan kupas lebih lanjut nanti dengan Mas Fuad yang ahli di sana, mungkin bisa kita elaborasi lebih lanjut terkait ini. Lalu juga di tahun
ini masih ada 869 Sadik yang tercatat izin pendirian atau izin operasionalnya tidak valid. Ini trennya sudah menurun sangat signifikan. Kalau kita lihat di 2021 ini ada 12.200 Sadik yang tidak bisa dapat BOS karena izinnya tidak valid. Ini terus turun. Tahun terakhir hanya 1.300 dan tahun ini masih berjalan 867. Nah, ini mungkin perlu dicek kembali. Ini ada beberapa hal yang menjadi penekanan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tadi masih ada saat ini ya, posisi saat ini masih ada 75.000 yang belum sinkron Dapodik. Ini macam-macam kasusnya, bisa karena memang keterlambatan pengisian, ada beberapa sekolah atau teman-teman operator yang suka SKS mungkin ya, sistem kebut semalam gitu, ntar dulu gitu, atau mungkin banyak sekali pekerjaannya sehingga tertunda. Ada juga yang ada struktur organisasi sekolahnya berubah, ada yang berubah kebijakan yayasan, ada yang karena kesulitan internet. Nah, ini saya yakin kalau kita melihat tren beberapa tahun terakhir, sebenarnya ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ini yang pertama tentu leading sektornya adalah Dinas Pendidikan. Ini mohon Dinas Pendidikan mengkoordinir lah ya Sadik di wilayahnya masing-masing, binaannya masing-masing, dan mengidentifikasi mana sekolah-sekolah yang belum sinkron dan kendalanya apa. Bisa jadi, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di satuan pendidikan, kalau ada yang berkendala, jangan malu gitu, jangan sungkan untuk nanya ke dinas atau nanya ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Lalu yang kedua, ini himbauan kami satuan pendidikan jangan melakukan sinkronisasi di batas waktu akhir. Karena di batas waktu akhir itu ada banyak resiko. Yang pertama, resikonya adalah kelambatan sistem. Bisa saja semuanya dalam satu waktu, sehingga yang biasanya cuma butuh 10 detik jadi butuh 1 menit misalnya. Lalu yang kedua, biasanya kalau udah buru-buru nggak teliti. Bisa jadi yang harusnya entriannya itu datanya kualitasnya sangat baik, bisa jadi kurang karena buru-buru tadi. Lalu untuk yang Sadik swasta, itu mohon koordinasi dengan yayasannya, baik untuk yang mau menerima atau tidak mau menerima. Jadi untuk swasta memang diberikan, negara menyediakan anggaran untuk seluruh sekolah, tetapi kami juga memberikan opsi. Ada beberapa sekolah swasta yang mungkin secara kondisi keuangannya sudah sangat baik, tidak memerlukan BOS misalnya, itu boleh juga untuk mencontreng tidak menerima dana BOS. Tapi mohon diperhatikan kembali, jangan sampai yang maunya menerima salah contreng jadi tidak menerima gitu. Ini pernah juga ada kasus seperti itu. Jadi mohon dipastikan saja terkait hal ini, apakah untuk sekolah-sekolah yang dikelola yayasan atau swasta, jangan sampai salah gitu ketika memilih akan menggunakan anggaran BOS tahun depan atau tidak. Ini perlu menjadi perhatian sebelum cut off. Lalu masalah izin ya Bapak Ibu. Oh, ini masalah NIK ya. Ini NISN tidak valid itu kebanyakan masalahnya NIK-nya belum valid. Jadi pastikan kembali pengisian NIK-nya itu sesuai ya. Bisa jadi typo, salah ketik kurang 1 digit atau salah ketik angka dan lain sebagainya. Pastikan cocok dengan kakaknya. Lalu yang kedua yang juga masih sering terjadi, ini siswa ganda ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang menarik dari sekolah lain terus terentry lagi, banyak kasus yang terjadi. Meskipun di ujungnya nanti kami akan verifikasi ini semua Bapak Ibu, tapi sebaiknya dari awal ketika proses pengentrian ini diperhatikan. Nah, lalu yang berikutnya terkait izin ya Bapak Ibu. Izin ini merupakan syarat juga untuk bisa menerima dana BOSP. Per 19 Agustus kemarin ada 867. Nah, ini ada beberapa contoh kasus, misalnya izinnya habis, belum diurus lagi, atau izin operasional dalam proses perpanjangan, dan lain sebagainya lah. Nah, karena cut-off ini memiliki batas waktu, dan salah satu poin utama dari izin ini adalah kita ingin memastikan bahwa lembaga yang mendapatkan BOSP ini memang memberikan layanan pembelajaran ke peserta didik. Nah, sehingga
Jika izin-izin tersebut masih dalam proses pengurusan, Bapak Ibu bisa lapor ke Dinas Pendidikan, dan Dinas dapat membuat surat keterangan yang ditujukan ke Kementerian terkait informasi mengenai kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu yang sebenarnya aktif beroperasi, lalu melakukan pembelajaran dengan aktif, tetapi izinnya masih dalam proses perpanjangan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu izinnya sudah keluar, itu baru bisa diupdate kembali di dalam sistem kami. Nah, poinnya adalah jika dalam proses perpanjangan izin operasional itu tidak menghambat Bapak Ibu untuk mendapatkan dana BOSP. Nah, bisa dimintakan ke Dinas Pendidikannya untuk membuat surat keterangan yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu masih berproses dan juga pembelajarannya itu berlangsung secara aktif. Nah, itu poin terkait izin operasional yang perlu diperhatikan. Per 19 Agustus Bapak Ibu, berarti tadi H-12 ya, ini capaian sinkronisasi Dapodik kita 82,87%. Masih tersisa 17%-an sekolah yang belum melakukan sinkronisasi. Nah, ini sepertinya perlu akselerasi, sehingga kami mengundang Bapak Ibu sekalian di webinar ini. Mari kita gotong royong Bapak Ibu untuk menyelesaikan sinkronisasi ini. Nah, kalau kita lihat di sini di jenjang PAUD dan kesetaraan ini yang masih kurang banyak ya. Dari Sadik yang ada, PAUD itu baru 73% yang sinkron. PKBM atau SKB itu baru 75%. Untuk SD, SMP, SMA ini sudah mencapai 92%. SMK baru 86% dan SLB 90%. Nah, ini tentu jadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Sekolah kita ada 400.000 lebih ya. Ini baru 364.000 yang sinkron. Ini mohon menjadi perhatian bersama untuk kita semua ya Bapak Ibu. Dan ini bisa dilihat bagaimana progres setiap sekolah. Bapak Ibu bisa mengecek di dalam admin Dapodiknya di Kapota. Bapak Ibu juga bisa cek di websitenya Dapodik. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sebaran yang sudah dan yang belum. Nah, ini gambarannya kalau mau lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi PAUD itu masih kurang 45.000 satuan pendidikan. Nah, ini menjadi perhatian yang besar sekali bagi kami gitu ya. Karena kami membayangkan kalau 45.000 ini dikali 20 anak saja, ini jumlahnya sudah luar biasa banyak. Dan tentunya layanan PAUD ini sangat penting untuk kita semua. Ini sayang sekali kalau anggaran yang sudah disiapkan tidak bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian di jenjang PAUD. Nah, ini mohon jadi perhatian bersama oleh Bapak Ibu di Pemda ya. Dan juga di satuan pendidikan atau mungkin organisasi mitra yang hadir di acara ini. Kalau memang PAUD-nya tidak beroperasi lagi, itu mungkin tidak masalah tidak mendapatkan. Tapi kalau beroperasi sayang sekali kalau sampai tidak mendapatkan dana BOSP ini. Nah, yang lain-lainnya ini di PKBM masih menyisakan 1.200-an PKBM. Ini bentuk paket-paket ya, pendidikan non formal ini sangat penting juga. Ini mohon diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang belum segera melakukan sinkronisasi. SD masih ada 10.000. Ini mungkin gambaran total yang saya tidak bacakan satu-satu, tapi perlu jadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Bagi kami, satu sekolah saja itu sangat berharga. Jangan sampai ketinggalan satu sekolah kalau bisa. Ini akan kita coba maksimalkan. Dan kalau Bapak Ibu ada kebingungan terkait hal ini, bisa juga koordinasi dengan UPT kami yang ada di setiap provinsi, baik BPMP maupun B2 PMP. Nah, di sana Bapak Ibu bisa juga koordinasi kalau ada hal yang masih bingung atau ada kendala-kendala. Nah, ini bisa dibantu juga oleh UPT kami atau melalui helpdesk kami. Nah, ini gambaran beberapa statistik kunci Bapak Ibu. Jadi kalau per 19 Agustus ini kita cut off misalnya gitu ya, itu baru 81% yang memenuhi syarat untuk menerima dana BOS. Jadi masih tersisa 21,06%. Jadi dan di sini kalau kita lihat beberapa hal, misalnya
ada 81.000 yang belum sinkron, ini perlu jadi perhatian bersama. Lalu ada 12.000 satuan pendidikan menolak BOSP. Nah, ini mungkin perlu dicek kembali ya Bapak Ibu. Kalau memang sekolah atau satuan pendidikan Bapak Ibu memiliki pendanaan yang memang sudah sangat matang, lalu merasa, oh tidak perlu deh saya menggunakan dana BOP atau dana BOS, kami sudah ada pendanaan yang cukup matang dari yayasan misalnya. Itu sekali lagi tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi yang kami ingatkan jangan sampai kalau sekolah Bapak Ibu itu memang membutuhkan dana BOSP, di mana uangnya juga sudah disiapkan, jangan sampai Bapak Ibu salah menyatakan menolak BOSP padahal Bapak Ibu membutuhkan. Ini pernah terjadi beberapa kali dan saya pribadi kasihan sekali gitu melihat kondisi-kondisi seperti itu. Tentu sayang sekali karena uangnya sudah ada. Ini mohon diperhatikan sekali parameter ini. Jika sekolah Bapak Ibu memang membutuhkan dana BOSP, jangan sampai salah untuk menyatakan menolak begitu ya. Karena jumlahnya ini cukup besar, ada 12.000, biasanya trennya tidak sebanyak ini. Ini mohon Bapak Ibu cek-recek kembali terkait parameter menolak BOSP ini. Lalu tadi terkait SK izin penyelenggaraan, kami sudah sampaikan, ini bisa juga dipayungi oleh surat dari dinas ke kami jika masih dalam proses. Dan yang terakhir untuk peserta didik ya, NISN tidak valid ini juga mohon dicek kembali. Karena yang dihitung sebagai penerima BOS itu yang NISN-nya valid atau sudah memiliki NISN. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya Bapak Ibu. Ini saya fokus ke yang baris nomor 2. Jadi memang tahun ini kalau progres kan masih berprogres ya Bapak Ibu. Kita masih 19 Agustus, masih ada waktu 12 hari. Saya yakin kita bisa lebih tinggi dari 98% gitu ya. Mungkin kita coba melampaui apa yang kita sudah capai di tahun lalu. Tapi kalau kita fokus di nomor 2, di baris yang kedua, itu terkait menolak BOSP. Tahun lalu itu jumlahnya hanya 1%. Nah, tahun ini di kurun waktu berjalan, per 19 Agustus ini, kok meningkat menjadi 3%. Nah, ini sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu, mohon dicek kembali. Menolak BOSP ini parameter yang kita berikan kepada sekolah yang dikelola yayasan atau sekolah swasta. Jadi mohon yayasan-yayasan atau sekolah swasta itu mengecek kembali parameter ini. Sekali lagi jangan sampai ketika cut-off sudah lewat, penganggaran sudah terjadi, perencanaan sudah diketok gitu ya. Karena yang perlu kami sampaikan, proses ini kami di Kemdikbud tidak melakukan perencanaan sendiri, tapi bersama dengan Kementerian Keuangan juga, yang nanti akan dituangkan di dalam rincian Perpres dan berbagai hal lainnya lah. Tentunya semua proses ini akan sulit untuk kita kembalikan lagi jika ada kesalahan yang fatal. Misalnya terkait menolak BOSP ini. Jadi sekali lagi kami mengingatkan jangan sampai Bapak Ibu kalau membutuhkan BOSP jangan sampai salah pilih menolak begitu ya. Ini mohon dicek kembali. Nah ini jadi satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat dan kriteria penerima tadi itu tidak akan mendapatkan alokasi dana BOSP selama 1 tahun anggaran, di mana beban pembiayaannya kalau untuk sekolah negeri ditanggung oleh Pemda, kalau untuk sekolah swasta ditanggung oleh Badan Hukum Penyelenggara atau yayasan. Jadi mohon diperhatikan tadi beberapa syarat tadi, mulai dari izinnya untuk sekolah swasta ya, lalu memiliki rekening, dan juga yang paling penting tadi sinkronisasi ya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak melakukan sinkronisasi Dapodik karena itu merupakan syarat utama. Dan Dapodik ini sudah difasilitasi sedemikian rupa dengan sistem semi online ya. Jadi Bapak Ibu kalaupun di daerah yang sulit jaringannya itu bisa dikerjakan dulu di sekolah, nanti ketika sudah selesai baru mungkin pergi ke pusat desa atau ke kecamatan sebelah begitu ya, atau ke daerah yang memiliki akses internet untuk melakukan sinkronisasi. Kami yakin itu bisa kita lakukan bersama Bapak Ibu. Ini beberapa peran satuan pendidikan yang kita harapkan untuk percepatan sinkronisasi. Jadi yang pertama bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, kemutahiran, dan keakuratan data pada SADIK. Lalu memastikan data pendidikan yang dikirimkan sesuai dengan kondisi real.
menerapkan proses pemutakhiran data terkait peserta baru yang masuk, mutasi keluar, lalu mengkoordinasikan pengisian data Dapodik secara benar dan akurat. Ini yang penting juga, menandatangani surat pertanggungjawaban keabsahan data yang telah diinput pada aplikasi Dapodik, lalu mempersiapkan sarana prasarana dan pembiayaan untuk operasional pendataan, melakukan sinkron dan koordinasi dengan dinas. Jadi di sini kalau kita baca ini tentu perlu dilakukan gotong royong di dalam sekolah. Jadi sering kita sebut bahwa operator adalah kunci gitu ya. Bapak Ibu operator ini jasanya luar biasa dan untuk membantu sekolah gitu ya. Tapi sekali lagi ini kalau kita baca semua ini kita bicara teamwork. Yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab itu adanya di kepala sekolah Bapak Ibu. Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang ada, sehingga menandatangani surat pertanggungjawaban. Lalu tim administrasi termasuk operator itulah yang membantu mengentrikan datanya. Lalu kami juga highlight di situ menyiapkan sarana prasarana dan pembiayaan untuk operasional pendataan. Tentu butuh support juga para operator dan tim administrasi ini untuk menyelesaikan ini. Misalnya tadi butuh internet misalnya gitu ya, atau dan lain sebagainya lah, butuh rapat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini kami ingin mengingatkan bahwa peran satuan pendidikan dalam melakukan hal ini adalah gotong royong untuk seluruh ekosistem yang ada di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk call to action-nya, jadi UPT dan Dinas Pendidikan, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, sosialisasi. Ini meskipun hal ini sudah rutin setiap tahun, kadang ada saja sekolah yang tidak sinkron ketika kami tanya tidak tahu infonya. Mungkin karena lokasinya sangat terpencil, atau banyak faktor lah. Tapi bahwa informasi ini ternyata belum semua orang paham, belum semua orang tahu, itu ada fakta di sana. Sehingga kami ingatkan sekali lagi, mohon bantuan dari UPT dan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan ke seluruh sekolah yang ada di wilayah masing-masing atau satuan pendidikan. Lalu koordinasi rutin, ini kayak H-12, mungkin 2 hari, 3 hari sekali koordinasi sekolah mana yang belum, ada 100 sekolah yang belum, diingetin, tinggal 50, tinggal 20, tinggal 10, sampai harapannya semua sekolah itu melakukan sinkronisasi, kecuali sekolah itu tutup atau merger gitu ya. Lalu yang kedua, melakukan identifikasi ke Sadik yang mengalami kendala. Jadi jika ada kendala di Sadik-Sadik ketika melakukan sinkronisasi, harapannya kita bisa memberikan problem solving, baik dari UPT maupun Dinas Pendidikan maupun kami. Jadi ini bisa kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Lalu melakukan coaching klinik, baik secara daring maupun luring kepada satuan pendidikan yang bermasalah, mungkin ada yang perlu pendampingan khusus gitu ya. Dan melakukan publikasi melalui medsos atau berbagai saluran apapun untuk menjangkau semua stakeholders tadi, terutama satuan pendidikan, memahami apa yang harus dilakukan terkait sinkronisasi Dapodik ini. Nah, mungkin secara umum itu Bapak Ibu, mengakhiri ini, jadi kami ada sebuah pantun ya, Nusantara Baru untuk Indonesia yang lebih maju. Merdeka Indonesiaku, merdeka sekolahku. Sinkronisasi Dapodik kami tunggu untuk dana BOSP yang bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.